Halo, selamat hari Minggu buat kita semua. Kembali ketemu lagi dengan Kak Kelly dalam ibadah sekolah Minggu. Nah adik-adik, pagi hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Ayo semuanya di rumah, ya bangkit berdiri, semua bangkit berdiri. Ayo mari kita semuanya lipat tangan, kita tutup mata, kita akan berdoa untuk membuka ibadah kita. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Istirahat kami sepanjang malam juga Tuhan sudah jaga dan lindungi kami Tuhan. Pagi hari ini kami kembali ibadah sekolah Minggu, sementara kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, anak-anak sekolah Minggu Tuhan yang ada di rumah kami masing-masing. Bahkan berkati Kak Kelly yang di tempat ini yang menyampaikan firman-Mu. Biar apa yang kami dengar, apa yang kami terima saat pagi hari ini boleh memberkati kami, biar nama Tuhan dipuji dipermuliakan di dalamnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Yo puji Tuhan, silakan duduk adik-adik yang dikasih Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Firman Tuhan kita hari ini terambil dari Yosua pasal 7 ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-26. Firman Tuhan hari ini judulnya dosa dan hukuman akan. Nah adik-adik, cerita ini sebenarnya dimulai atau kelanjutan dari cerita ketika bangsa Israel mengalahkan Yeriko. Adik-adik masih ingat nggak ceritanya? Bagaimana ceritanya? Ya, waktu bangsa Israel berperang untuk menaklukkan Yeriko di bawah pimpinan Yosua. Ketika bangsa Israel menang melawan orang Yeriko dan merebut kota Yeriko di bawah pimpinan Yosua, Tuhan memerintahkan kepada mereka untuk membakar semua yang ada di Yeriko. Pada waktu itu semuanya dimusnahkan, kecuali ada barang-barang yang dikhususkan untuk persembahan bagi Tuhan, yaitu emas, tembaga, dan besi. Ada barang-barang yang dikhususkan untuk persembahan kepada Tuhan. Setelah bangsa Israel mampu menaklukkan Yeriko dan merebut kota Yeriko, bangsa Israel menjadi bangsa yang sangat terkenal di seluruh negeri, dan seluruh negeri takut dan gentar kepada bangsa Israel karena mereka melihat bagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel. Nah kali ini bangsa Israel akan kembali berperang adik-adik. Kota yang akan mereka serang hari ini adalah bernama kota Ai. Nah, seperti biasa sebelum mereka berangkat berperang, Yosua akan menyuruh beberapa bangsa Israel untuk mengintai kota Ai supaya tahu berapa kekuatannya, berapa jumlah penduduknya, dan berapa pasukan yang harus mereka bawa. Ketika pengintaian dikirim Yosua kembali kepada Yosua, mereka mengabarkan bahwa Yosua nggak usah banyak-banyak yang dibawa, soalnya jumlah penduduk kota Ai itu cuma sedikit. Jadi bangsa Israel itu nggak usah disuruh berangkat semua, 2.000 atau 3.000 orang cukup. Ya, pengintai itu katakan begitu kepada Yosua. Dan akhirnya bangsa Israel bersiap, berkemas, dan mereka siap untuk berangkat ke kota Ai untuk menaklukkan. Mereka berangkat dengan sangat percaya diri. Kenapa? Karena mereka baru saja bisa mengalahkan kota Yeriko yang begitu besar. Kali ini, kalau cuma kecil, kita pasti menang. Nah, adik-adik, namun apa yang terjadi ketika bangsa Israel berangkat ke kota Ai dan mereka memerangi kota Ai ini? Apa yang terjadi? Kali ini bangsa Israel kalah. Bahkan mereka dikejar oleh musuh mereka sampai keluar kota Ai, adik-adik. Ya, karena kekalahan ini bangsa Israel menjadi sangat malu. Bangsa Israel menjadi tawar hati. Ya, kenapa? Karena mereka malu, mereka kali ini lari dikejar musuh. Mendengar hal ini, melihat hal ini, Yosua pun menjadi sangat sedih. Yosua dan tua-tua Israel kemudian datang berdoa kepada Tuhan, menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Apa yang harus aku katakan? Yosua katakan begitu ya. Bangsa ini lari membelakangi musuhnya. Apa yang harus aku katakan sekarang? Apa yang harus aku perbuat untuk memulihkan nama Tuhan yang besar itu? Ya, bahkan Yosua katakan begini, kalau sampai bangsa Kanaan tahu dan orang-orang di sekitarnya ini tahu bahwa bangsa Israel ini sudah kalah terhadap kota Ai, maka mereka semua akan mengepung kami Tuhan. Mereka semua akan membinasakan kami. Yosua menangis dengan sangat sedih di hadapan Tuhan. Nah, ketika Yosua menangis sangat sedih di hadapan Tuhan, kemudian Tuhan berbicara kepada Yosua. Tuhan katakan, bangunlah. Mengapa engkau sujud demikian? Gitu ya.
Tuhan membangunkan Yosua. Bangun Yosua, kenapa engkau sujud sedemikian? Gitu ya. Kemudian apa yang Tuhan katakan kepada Yosua? Tuhan memberitahu kepada Yosua apa penyebab bangsa Israel kalah melawan orang Ai. Karena Tuhan tidak menyertai bangsa Israel. Hah? Kenapa Tuhan tidak menyertai bangsa Israel? Kenapa adik-adik? Tuhan katakan Tuhan tidak menyertai bangsa Israel. Bahkan mulai saat ini sampai seterusnya pun Tuhan bisa saja tidak lagi menyertai bangsa Israel. Kenapa? Karena Tuhan marah. Karena ada pelanggaran yang dilakukan oleh bangsa Israel. Pelanggaran apa ya adik-adik? Kemudian Tuhan memberitahu bahwa di antara orang bangsa Israel ada yang mencuri barang-barang yang harus dipersembahkan atau dibawa sebagai persembahan kepada Tuhan. Ini adik-adik di awal kan kakak sudah bilang, ketika bangsa Israel mengalahkan Yeriko, Tuhan perintahkan untuk menumpas semuanya, memusnahkan semuanya. Tapi ada barang-barang yang dikhususkan untuk persembahan bagi Tuhan. Ada emas, ada tembaga, ada besi dan yang lain-lainnya. Tuhan katakan ada bangsa Israel yang mencuri barang persembahan ini. Yang harus dibawa kepada Tuhan mereka curi. Itu sebabnya Tuhan menjadi marah dan tidak menyertai bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel dipermalukan karena mereka harus kalah melawan kota Ai. Setelah Yosua mengetahui ini, Yosua mengumpulkan seluruh bangsa Israel. Mereka diperiksa, mulai suku per suku, kemudian kaum per kaum, keluarga per keluarga, sampai akhirnya ketemu satu orang bernama Akan. Siapa namanya? Akan. Ya, Akan ini ternyata yang mencuri persembahan yang harusnya dikhususkan untuk Tuhan. Kemudian Yosua bertanya kepada Akan, di mana? Kenapa kamu bisa mencuri? Gitu ya. Akan katakan, iya, saya tergoda waktu melihat ada jubah yang bagus. Terus kemudian kata Akan juga, saya juga tergoda melihat ketika ada 200 sikal perak, sebatang emas yang beratnya 50 sikal. Akan tergoda kemudian mencuri barang-barang itu dan menyembunyikannya di kemahnya, digali di dalam tanah. Mendengar hal itu, Yosua perintahkan orang untuk memeriksa kemah Akan. Sekarang juga periksa kemah Akan. Ya, ketika orang itu mereka datang ke kemahnya Akan, benar adik-adik, di dalam kemahnya Akan, di dalam tanah mereka menemukan barang curian Akan. Hal inilah yang membuat Tuhan marah. Hal inilah yang membuat bangsa Israel celaka. Setelah barang-barang itu ditemukan, maka semua barang curian itu, bahkan Akan dan seluruh keluarganya, mereka semua dibawa ke lembah Akor. Di lembah Akor semuanya dimusnahkan. Barang-barang kekayaannya Akan, barang-barang curiannya, bahkan Akan dan seluruh keluarganya mendapat hukuman di lembah Akor. Nah adik-adik, karena pelanggaran satu orang, karena pelanggaran seorang Akan, seluruh bangsa Israel hampir celaka. Bukan hanya hampir celaka, 36 orang tewas ketika mereka memerangi kota Ai. Ya, bahkan pelanggaran akan membuat seluruh anggota keluarganya juga mendapat hukuman. Jadi adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus hati-hati. Kita harus taat dan dengar-dengaran. Kita harus tahu mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Jangan sampai hanya karena pelanggaran kita merugikan orang lain. Karena pelanggaran kita mencelakakan anggota keluarga kita. Jangan sampai karena pelanggaran kita sendiri yang rugi. Kita harus jadi anak-anak yang taat dan dengar-dengaran. Hati-hati ya, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Kita mau lebih taat lagi, mau lebih dengar-dengaran lagi, supaya kita bisa menjadi berkat buat keluarga kita, menjadi berkat bagi teman-teman kita, dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Nah adik-adik, ini tadi firman Tuhan, semoga berkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, saat ini kita masuk dalam ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini terdapat dalam Amsal pasal 4 ayat 27. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Sekali lagi ya, Amsal
pasal 4 ayat 27. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Nah, adik-adik dihafalkan ya. Nanti kalau sudah hafal divideokan, kemudian boleh dikirimkan kepada Tante Lina atau Tante Nova. Yuk, sekarang Kak Lina bangkit berdiri, semuanya kita akan tutup ibadah kita dalam doa. Semua lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan buat ibadah kami pagi hari ini, yang mengucap syukur buat berkat firman-Mu. Biar senantiasa Tuhan taruh firman-Mu dalam hati kami, dan Roh Kudus berikan kami kekuatan untuk boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, yang berdoa bagi seluruh anggota keluarga kami, baik papa mama kami, kakak beradik kami Tuhan, dan bagi diri kami semua, untuk sama kuasa darah-Mu, dan pemeliharaan Allah jadi bagian dalam kehidupan kami. Guru-guru Sabtu ceria, guru-guru sekolah minggu, juga kami dalam tangan Tuhan, biar Tuhan juga berkati kami, berikan kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami boleh terus melayani Engkau, bahkan menjadi berkat bagi anak sekolah minggu dan Sabtu ceria yang ada. Terima kasih Tuhan, kami akan tutup ibadah sekolah minggu kami pagi hari ini. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, mengucap syukur buat berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.